berdasarkan pada tema-tema tertentu yang kita pilih. Pada prakteknya, tafsir maudhu'i di negara kita tentu tidak sama dengan beberapa negara lainnya, terutama yang mereka bisa berbahasa Arab ya. Nah, di Indonesia ataupun kalau kita mengamati beberapa praktek menafsir dengan metode maudhu'i yang biasanya dilakukan mahasiswa ketika menulis skripsi, tesis atau disertasi itu sudah mulai bermunculan sejak tahun 1980-an. Tetapi di belakangan ada tren mahasiswa mempraktekkan tafsir maudhu'i hanya pada satu tafsir saja. Nah, ini yang menjadi persoalan, apakah ini menjadi tafsir maudhu'i atau tidak gitu ya. Setelah saya baca beberapa literatur, mereka yang mencari satu tema dalam kitab tafsir tertentu memang tidak seutuhnya bisa disebut menjadi tafsir maudhu'i, tetapi ini adalah langkah awal. Contoh misalnya tafsir maudhu'i, ada mahasiswa-mahasiswa di S1 itu yang menulis tafsir, menulis skripsi, maksud saya dengan menggunakan metode maudhu'i lalu disandarkan pada satu tafsir tertentu. Misalnya kata fitnah dalam tafsir Quraisyihad atau konsep ulama dalam tafsir Al-Alusi, misalnya hal-hal seperti itu ya. Dan biasanya dicarikan tema yang relevan antara tema yang kita kaji, misalnya kata syukur atau kata sabar. Kata syukur dan kata sabar biasanya banyak diungkap oleh mufasir dengan corak sufi. Maka di dalam mencarinya biasanya mahasiswa akan diarahkan oleh dosennya untuk mencari makna syukur misalnya atau makna sabar dalam tafsir yang bercorak sufi, katakan seperti Al-Alusi, kemudian Abdul Qadir Jailani, lalu kemudian Al-Qusairi. Hal-hal seperti itu, apakah itu bisa disebut dengan tafsir maudhu'i? Nah, ini seringkali diperdebatkan di ruang-ruang dosen ya, di diskusi ruang dosen. Apakah ini termasuk tafsir maudhu'i? Kesimpulannya, sejak saya mendengarkan diskusi-diskusi dan saya membaca beberapa literatur, sebetulnya ini tidak bisa digunakan atau disebut secara tafsir maudhu'i secara sempurna, karena sebetulnya ini bagian dari tafsir maudhu'i yang dalam artian kita yang menafsir ya, mahasiswanya yang menafsir. Nah, lalu ada juga masalah ketika Prof. Rosyon itu mempersoalkan, misalnya katanya konsep fitnah dalam Al-Quran. Ternyata kan bukan Al-Qurannya yang bicara, tetap saja mahasiswa itu atau mufasir yang mahasiswa itu tetap saja mengambil mufasir pendapat mufasir lain dalam tafsirnya. Sehingga kata Prof. Rosyon ini juga tidak bisa dianggap sebagai tafsir maudhu'i gitu ya, karya mahasiswa, karena mahasiswa itu hanya memindahkan gitu. Nah, kemudian akhirnya ditemukan bahwa kalau di tingkat magister S2 seperti kita harusnya sudah mau atau sudah mampu melakukan penafsiran secara pribadi. Apakah tidak boleh mengutip pendapat ulama? Boleh mengutip pendapat ulama, tetapi itu hanya untuk menggiring analisa kita atau mematangkan analisa kita tentang makna ayat tertentu atau tema tertentu dalam surah ataupun dalam Al-Quran, di seluruh Al-Quran. Nah, hal ini yang sebetulnya menurut saya gampang-gampang susah ya. Gampang-gampang susahnya gimana gitu. Tetap saja pemilihan kitab-kitab tafsir yang dirujuk oleh mahasiswa sebagai mufasir yang mempraktekkan metode tafsir maudhu'i itu juga menjadi persoalan mengapa dia memilih misalnya hanya beberapa, hanya 2 atau 3, padahal seharusnya kalau kita melakukan penelitian ya semua ya.
Misalnya yang mewakili kitab tafsir di zaman klasik apa, kemudian zaman modern, zaman kontemporer apa. Baru kemudian menarik kesimpulan, menganalisa dan menarik kesimpulan dari pendapat-pendapat itu tentang tema yang kita sedang teliti. Nah, kemudian persoalan berikutnya, tafsir maudhu'i yang terlalu tanda kutip liar ya dilakukan orang itu sehingga menimbulkan banyak masalah. Banyak masalahnya apa? Terjadi cocokologi, kalau kata saya cocokologi ya istilahnya. Artinya mereka itu claiming dan hanya mencoba mencocok-cocokkan ayat ini dengan ayat yang lainnya gitu ya. Tetapi tidak berdasarkan pada teori tafsir. Ini persoalan-persoalan yang pasti akan kita hadapi ketika kita mempraktekkan tafsir maudhu'i. Namun demikian, kalau kita tidak pernah mencobanya untuk melakukan penafsiran itu, maka melakukan penafsiran dengan metode maudhu'i, tentu saja beberapa teori yang kita terima pada perkuliahan semester lalu tentang nadharia tafsir maudhu'i dan mungkin juga beberapa teori yang akan saya berikan di metode tatbik tafsir maudhu'i hari ini, akhirnya juga akan menguap begitu saja. Nah, oleh karena itu saya perlu ngobrol dulu nih, gitu ya, sama mahasiswa S2 yang angkatan ini. Bagaimana kalau kita mulai praktek menafsirnya itu, yang nanti akan berbentuk makalah-makalah tentunya hanya pada tema-tema yang yang mudah gitu ya. Tidak dulu merambah pada tema-tema yang agak susah. Misalnya tema tentang sholat, zakat, ilmu, jannah atau surga gitu ya. Lalu fitnah yang ada dalam tafsir, kita buat satu tema-tema itu kita sepakati. Setelah itu kita juga harus menyepakati kitab tafsir apa saja yang akan kita gunakan ketika kita menafsir pada kelompok ayat itu gitu ya. Misalnya kelompok pengennya yang tafsir apa nih yang pada punya atau yang pada biasa akses, tafsir Ibn Katsir misalnya, lalu kemudian itu ya, lalu untuk perwakilan dari kitab tafsir modernnya misalnya kita mengambil kalau kajiannya sholat, zakat, karena itu adalah fikih, maka kita akan mengambil kitab tafsir Said Qutb Al-Qurtubi, Jami'ul Ahkam misalnya gitu. Nanti kita akan cari di situ, lalu kemudian di abad kontemporer kita mengambil Wahbah Al-Zuhaili dengan tafsir Al-Munir. Bagaimana? Apakah setuju dengan ide saya? Ya, Ibu pribadi. Gimana? Ada yang ndut-ndutan itu nyarios. Setuju. Setuju, Bu. Ya. Setuju, Ibu. Kamu ngambil tema nama keluarga sakinah. Nah. Terlalu lama ya kalau keluarga sakinah itu, nanti agak lama, kita mengacu pada satu kata dulu aja prakteknya. Oh gitu. Nanti misalnya kalau mau makna sakinah gitu ya. Yang makna sakinah gitu, Bu. Nah, sakinah aja misalnya kayak gitu. Itu boleh nanti kita coba praktekkan. Sekarang kita berhitung kelas A dan B kan digabung. Kira-kira berapa kelompok kalau kita berhitung, mulai misalnya satu makalah itu dikerjakan oleh 2 orang. Cukup nggak 2 orang atau 3 orang? Cukup, Ibu, 2 orang aja. Cukup, Ibu. 2 orang saja? Iya. Nggak ada yang sendirian? Karena kan ada yang ya, ada yang cuti, Fajar cuti kan? Iya, tapi Pak Fajar itu diganti sama Pak Yofik. Oh iya, sama Yofik ya? Iya. Ya, oke. Jadi berapa jumlahnya? Ya, jadi kira-kira ada berapa jumlahnya, lalu kita sepakati tema-temanya. Berarti kalau kelas B 16 orang 8 tema. Kalau kelas A gimana, Pak? Kelas A, Pak Abdurrahman berapa orang? Kelas A ada 15, Ibu. Tuh kan, 16, Ustaz, 16 sama Pak Dewan. Oh, Gun. Oh iya.
Oke. Berarti 16 bagi 2 ya, 4 ya. 8. Hah? Bu. Maaf, sorry. 8 Ibu. 8 ya, 8 kelompok. Betul. Nah, nanti itu kelas A doang. Kelas A 8, kelas B 8 Bu. 16. Terlalu besar karena nanti presentasinya nggak cukup waktunya. Atau dalam 1 minggu kita bisa 2 kelompok gitu. Nah, begitu aja Ibu. Oke. Kelompok. Setuju ya kelas Atau, ya? atau tilu aja Bu, gimana Bu? Terlalu banyak Bu? Tilu orang? Iya, menurut saya 3 kalau 16 bagi 3 3. orang lah. Biar Nanti ada yang dengan kelas A dan B tuh. Ya, jadi kolaborasi. gitu. Udah sama aja kan? Ya. Silatul Abkari. Nanti berapa? 5, 10 ya? Atau 11? Jumlah semuanya 32 ya? Ya. Iya Ibu. Berarti ada yang 3. 2 orang, 1 Nah, Bu. tuh ada yang 2 orang. Ya, karena kan 32 jadi 10 orang, 10 kelompok 3 orang, 1 kelompok 2 orang. Gak apa-apa itu gimana? Saya duduk itu Ibu. Bapak, yang 2 kelompok 2 orangnya saya saja sama Kang Rumi 2 orang. Boleh. Yang lain 3. Nanti berarti saya menyiapkan tema-tema ya. Temanya apa saja nih? Berapa tema berarti saya menyiapkannya? 11. Bu, 11 tema. 11 tema. Misalnya yang gampang, yang keseharian sholat kan, zakat, terus doa, kemudian ntar saya mikir ya. Iya Ibu. Jadi gini, seperti yang sudah saya mana nih? Belum ya ini ya. Ini kan yang secara kalau kita ternyata memiliki tema yang berdasarkan ataupun berasal dari bahasa Indonesia yang konsepnya luas seperti moderasi, kemudian kalau Pak itu pendidikan, kalau Pak Wahyudin itu dulu keperundungan, lalu yang tema-tema yang mau dikaji di tesis. Nah, itu kan agak sulitnya kita mencari dulu teorinya ya, teori tentang moderasi. Nah, jadi ternyata moderasi itu mencakup 4 hal, misalnya, atau pendidikan itu mencakup 3 hal, misalnya gitu ya. Atau apalagi yang lain, yang perundungan itu berarti mencakup, yang saya sudah baca sih, kurang lebih 3 hal tentang perundungan itu kan, karena kekerasan itu ada berbentuk fisik, ada psikis, nah itu ada juga emosional gitu. Karena ada anak yang misalnya bukan hanya dipukul perundungan itu ya, tetapi dihina gitu. Ada juga yang dalam penekanan misalnya yang naudzubillah ya diancam yang kayak gitu. Nah itu kan Kucilkan. nanti poinnya itu kan agak sulit, bukan agak sulit, kita harus mencari banyak ayat gitu maksud saya. Nah itu nanti mencari banyak ayatnya itu juga akan membuat effort yang panjang. Kalau untuk tesis sih it's okay, tapi untuk praktek tafsir maudhu'i ini agak sulit, maksud saya waktunya dan segala macam. Pokoknya sekarang kita mengenal dulu kuncinya, lalu setelah itu boleh mempraktekkan pada tema-tema yang akan diterapkan pada tesis bagi yang mau menulis tesis dengan metode maudhu'i ya. Tetapi bukan berarti ini diarahkan. Saya sama sekali tidak mengarahkan menulis tesis dengan tafsir maudhu'i. Meskipun ada satu poin yang sedang saya pikirkan bahwa apa sih ciri khas S2 IAT yang ada di kampus UIN kan gitu. Kalau di S1 kan mereka mengambil ciri khasnya 3 ya, tafsir Nusantara katanya, digitalisasi yang kemarin, lalu kemudian juga metodologi pengajaran. Memang yang muncul belum semuanya nampak belum matang semuanya ya, tapi sudah mulai digagas gitu. Nah,
Kalau di apa namanya IAT S2 gitu, mau apa ciri khasnya? Nah ini saya sudah mulai memikirkan dan membicarakan dengan Pak Wadir 1 itu mengambil ciri khas kata saya tafsir maudhu'i. Saya bagaimana caranya melakukan penafsiran maudhu'i dengan tetap menggunakan turos gitu ya, kitab-kitab klasik dan kitab-kitab yang selama ini hampir tidak digunakan oleh para mufasir yang tadi yang menggunakan cocokologi. Lalu kemudian kenapa kata Pak Wadir 1 itu IAT S2 itu mau mengambil itu? Saya melihat bahwa di masyarakat itu mereka tidak mengenal tafsir maudhu'i, tetapi mereka mempraktekkan. Hanya saja ada banyak persoalan metodologi yang salah ya, sehingga menghasilkan tafsir-tafsir yang tadi, yang hasil cocokologi, bukan tafsir-hasil maudhu'i. Misalnya pengalaman saya menjadi juri menulis makalah ilmu Quran, menulis makalah ilmiah Quran yang di MTQ tingkat Jawa Barat, dari mulai kota ya sampai Jawa Barat. Selalu saja yang muncul itu adalah makalah-makalah dengan tema tertentu yang dipaksakan gitu ya. Dan mereka tidak memiliki tanda kutip kemampuan memilih ayat yang unggul atau ayat utama itu tentang sedekah itu apa misalnya gitu. Mereka kayak kemarin itu ada beberapa anak IAT yang muncul di juara menulis makalah ilmiah Quran itu di Kota Bandung itu, anak IAT ada yang muncul 1, 2 sama Ganjar itu, perempuan dan laki-laki, karena mereka menggunakan metode maudhu'i ya. Sebagai dewan juri di event itu juga saya merasa sendirian karena juri kan ada 7 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 juri yang mengerti, yang tahu tentang bagaimana cara menulis maudhu'i, tafsir maudhu'i itu cuma saya dan Pak Dede Rodiana. Selebihnya adalah dosen-dosen jurnalistik dari dakwah ya, yang mereka itu hanya mempersoalkan tulisan, lalu originalitasnya juga bukan kajian sosiologi, lebih pada kajian sosiologinya gitu. Nah ini menjadi persoalan penting gitu. Kenapa akhirnya saya melihat kenapa Jawa Barat nggak pernah masuk ke jadi juara nasional pada cabang ini gitu, karena memang tafsir maudhu'inya nggak pas. Ketika saya ikut musyawarah nasional LPTQ se-Indonesia juga selalu Said Agil itu bilang bahwa menulis makalah Quran itu ya bukan tafsir yang dipindahkan, tapi adalah analisa gitu, tapi bukan juga tanpa tafsir yang hanya mencocokkan. Mereka bilang pokoknya pakai tafsir maudhu'i dalam bentuk artikel jurnal. Itu selalu ada persoalan di sini gitu ya, walaupun memang tidak bisa dilepaskan dari persoalan politik ya. Kenapa dewan hakimnya atau jurinya dari IAT sama IMU Hadis cuma 2, sementara dari yang lain itu banyak. Sama juga ketika saya jadi dewan hakim di tafsir bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, dewan hakim tafsirnya saya, Pak Opik dan Pak Dindin dari dakwah itu juga kalah jumlahnya dengan dewan hakim yang menilai tahfidz dan juga tajwid atau fasohahnya. Padahal menurut kami kalau musabaqoh cabang tafsir Arab di Inggris Indonesia itu kan syarat utamanya adalah mereka sudah hafal 30 juz ya. Setelah itu kemudian mereka ditanyai juz tertentu yang menjadi makronya gitu. Tahun ini yang bahasa Inggris itu juz 11, yang bahasa Indonesia itu juz 13. Jadi dewan juri hanya membuat soal di situ. Ketika disuruh mengkontekskan makna ayat yang ada yang sedang ditanya dengan konteks kekinian, mereka tuh nggak bisa gitu ya, nggak bisa misalnya ayat tentang Masjid Diror yang ada dalam surat At-Taubah ya.
Lalu kita bilang gimana sekarang dengan masjid yang dibangun Ahok di Serpong, kemudian masjid-masjid yang dibangun oleh orang-orang di mal-mal gitu. Bahkan ada juga masjid yang dibangun di rumah sakit yang notabene rumah sakit Kristen, tapi ada masjidnya gitu ya. Siloam itu punya masjid yang gitu dan disimpan di depan, tidak di belakang gitu ya. Nah ini gimana? Apakah ini termasuk masjid teror kata saya? Karena ini dibangun oleh seorang yang niatnya hanya kemanusiaan atau mungkin juga SOP dari pemerintah ya. Nah itu, atau masjid-masjid yang ada di pom-pom bensin itu kan hanya sekedar musola-musola kayak gitu. Ini gimana? Apakah pemilik pom bensin itu betul-betul membangun masjid dengan niat yang takwa atau sekedar biar pom bensinnya jadi laku, kan juga itu jadi persoalan kayak gitu. Itu tidak, mereka pada bingung menjawabnya. Saya melihat bahwa ini adalah kurang bacaan, kurang wawasan, dan mereka hanya membaca kitab-kitab tafsir yang secara tekstual, tidak memiliki bagaimana cara memahami ayat dengan cara metode maudhu'i, misalnya seperti itu. Nah, oleh karena itu, saya membuat naskah akademik yang saya setorkan ke Wadir 1, dibantu dengan Pak Badru itu, ciri khas S2 IAT. Ini pengennya sih Pak, kata saya itu, mereka ahli di bidang tafsir maudhu'i dalam kapasitas tertentu. Lalu kemudian nanti saya berharap, kata saya, dari tugas-tugas mahasiswa itu nanti kita buat aplikasi ya, aplikasi dalam bentuk digital nanti, mungkin saya berharap seperti itu. Jadi kita punya cara menafsir digital gitu ya, dengan tafsir maudhu'i yang itu temanya baru terbatas pada makalah-makalah nanti yang kita buat. Itu nanti itu impian saya berikutnya gitu, dengan impian Pak Badru. Siapapun nanti ketua jurusannya, siapapun nanti sekretaris jurusannya, yang saya hanya 3 tahun lagi, minimal saya pernah meletakkan batu pertama lah gitu ya, untuk pembangunan tren ataupun ciri khas dari tafsir dari S2 IAT. Selanjutnya nanti kita akan melakukan PKM atau pengabdian pada masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa dengan mensosialisasikan hasil apa yang kita lakukan gitu. Itu ke depan ya, itu mimpi saya. Jadi curhat. Iya, nggak apa-apa. Amin, mudah-mudahan tercapai Ibu. Amin. Jadi kalian yang dengan metode maudhu'i ini, dengan mata kuliah ini, cukup juga ikut menyumbangkan amal jariah, temuan-temuan yang dilakukan melalui tugas-tugas dari kemarinnya, dari mulai sejarah, kemudian perkembangan seperti apa, perdebatannya seperti apa. Nah, nanti di semester ini semua tugas yang ada, itu kan nanti bisa dibuatkan digitalnya gitu. Bagaimana nanti diuji coba dulu, lalu kemudian kita coba buat langkah-langkah patennya seperti apa, nanti kesulitannya di langkah ini apa, itu kan baru kita temukan setelah kita praktekkan. Nah, jadi kalau nanti misalnya terwujud S2 IAT dengan ciri khas tafsir maudhu'i yang digital gitu ya, next gitu ya, moga-moga amin. Nah ini saya pikir amal jariahnya bukan hanya saya, tapi juga semua kelas ini dan semua angkatan. Ini insya Allah menjadi amal jariah yang terus mengalir dalam sejarah hidup kita, karena kan sampai di akhir hayat ya, sampai di akhirat ya, karena ilmunya moga-moga amin. Nah itu. Amin. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nabil izin bertanya Bu. Ya, mangga. Kalau misalkan nanti kan kita belajar untuk tema-tema yang sederhana untuk aplikasinya. Ya. Apakah nanti kita diajarkan juga untuk mencari tema? Misalkan kan nanti cuma 11 pertemuan ya Bu, masih ada sisa beberapa pertemuan untuk sampai ke 16 pertemuan. Apakah nanti kita diajarkan metode juga untuk mencari satu tema yang rumit gitu Bu? Karena seperti tadi misalkan ayat perundungan, kan nanti mungkin beberapa di sini yang tesisnya itu akan membutuhkan maudhu'i, meskipun judul tesisnya bukan maudhu'i seperti saya gitu Bu, yang untuk mencari tema di bab 2-nya harus menggunakan metode ini, tetapi katanya itu rumit. Nah, apakah kita nanti dipaparkan juga gitu step-stepnya dan sebagainya? Yeah. Saya sudah buat instrumennya,
sebetulnya saya berharap untuk pertemuan terakhir itu kita ketemu gitu ya. Iya Ibu, hayu. Tapi kan belum ada juga ini. Walaupun Nadiem semangat Bu, pertemuan semangat. Sambil ngaliwat Bu, ayo. Jadi kita Disponsori, Bu. misalnya Apa coba saya buat instrumen-instrumen misalnya gitu ya. Saya juga ingin mengajarkan kayak gimana cara mengambil data dengan pedoman wawancara, karena itu kan harus menggunakan definisi, misalnya gini ya, tafsir tentang moderasi aja deh yang sedang banyak orang bicara gitu, dan mungkin ibu bapak juga sudah sangat paham gitu, banyak bacaan yang dibaca tentang itu. Misalnya moderasi, yang saya tahu moderasi itu yang tadi ya, konsep besarnya itu ada tawazun, ada i'tidal, ada juga wasatiyah. Selama ini orang hanya membahas pada wasatiyahnya saja gitu, pada kata wasatiyah yang ada dalam Al-Quran, dan itu hanya ada dalam 2 ayat. Nah ini, padahal moderasi di situ kan ada juga makna tawazun, makna i'tidal. Nah, bagaimana kita menurunkan tawazun itu menjadi melacak makna tawazun dalam Al-Quran itu kan menggunakan indikator-indikator. Nah, nanti apakah hanya melulu dengan kata tawazun gitu, atau mungkin juga dengan kata lain. Nah, itu nanti akan kita coba cari. Kalau sudah ada konsepnya, misalnya, kita bisa saja mengukur tingkat moderasi seseorang dengan ukuran ini, ukuran ayat suci Al-Quran gitu. Kalau pakai teori moderasinya orang Barat gitu ya, moderasi dalam artian beririsan dengan toleransi, lalu apalagi kalau menggunakan teori-teori John Hicks ataupun Ninian Smart, itu moderasi itu lebih pada sikap, bukan hanya ini ya, ada istilah passing over gini kan. Ada orang yang passing over itu, saya nih muslim sejati gitu ya, dari kecil tinggal di lingkungan pesantren, ngajar juga soal ilmu Quran, tetapi kemudian saya berteman juga dengan biarawati, dengan pendeta gitu, lalu saya juga sering berkunjung ke sana. Itu ada perasaan-perasaan yang yang mengganggu sebetulnya awal-awal, tapi begitu saya lebih dekat pada mereka, oh ternyata mereka solehah gitu ya, para biarawati itu solehah gitu, sehingga saya merasakan. Lalu saya pernah juga tinggal 2 hari ya di sana, mengamati pekerjaan mereka seperti apa, lalu saya sholat di tempat mereka, dan itu melahirkan perasaan-perasaan yang tadinya terganggu menjadi biasa saja, lalu kemudian merasa bahwa oke, mereka berbeda agama, tetapi mereka tetap saudara saya yang terhubung secara manusia gitu. Jadi lalu kata mereka, pegang erat imanmu, kami pun pegang erat iman kami, lakukan semua ibadah-ibadahmu seperti kami juga melakukan ibadah kami. Nah, itu poin-poin itu kemudian menjadi bekal ya, menurut saya itu menjadi bekal yang saya rasakan menjadi bekal ketika saya harus bergesekan ataupun harus berrelasi dengan tetangga-tetangga yang beda agama, yang saya paham betul gitu, bukan paham betul lah, kira-kira saya paham lah bagaimana perasaan mereka tinggal di wilayah yang minoritas. Lalu saya juga suka merasa sedih gitu kalau ada orang-orang yang katakan menafsirkan ayat lantar tu angkal Yahud walan Nasara hatta tatabi amilatahum dengan seenaknya gitu. Lalu menyalahkan hal-hal misalnya merayakan, mengucapkan hari Natal, itu berarti sama mengiyahkan bahwa Yesus itu ataupun Nabi Isa itu lahir di bulan Desember dan segala macam. Itu terlalu dangkal ya menurut saya gitu. Itu poin-poinnya. Pengetahuan seperti ini saya terapkan di keluarga saya, karena saya memprediksi bahwa hidup anak-anak saya itu akan lebih rumit ya, masa depannya dalam relasi dengan antaragamanya, kalau saya masih tetap dalam pendirian yang dulu saya pernah pegang gitu. Nah, itu menjadi penting ya.
Saya dibesarkan di keluarga Muhammadiyah dan Persis. Ibu bapak pasti tahu seperti apa keluarga kami. Apa-apa harus berdasarkan dalil agama gitu ya. Hadis dan Quran itu menjadi patokan hidup kami gitu. Tetapi setelah saya belajar ataupun ikut coba memahami, ada perjumpaan-perjumpaan iman ya, ada perjumpaan-perjumpaan, ada kesamaan-kesamaan dalam artian tentang akhlak, tentang menghormati, lalu tentang nilai-nilai lain yang saya dapatkan ketika saya mulai berelasi dengan orang-orang beda agama, bahkan dengan para penghayat juga saya pernah, cuma saya belum intens ya karena suami agak galak soal ini. Kata suami saya, jangan pada deket-deket, jangan terlalu bisika candakeun. Nah, itu istilah itu juga masih di yang sering dibilang, padahal ya saya tetap seperti ini, kata saya tetap seperti yang dulu kan, cara berpikirnya hanya ada satu poin yang saya dapat itu. Maka ketika saya memahami tentang moderasi gitu, tentang teori moderasi yang saya turunkan dari Al-Quran hanya melalui bacaan-bacaan ya, tentunya bukan saya yang meneliti. Akhirnya saya paham, tawazun itu pada poin itu dipraktekannya, i'tidal itu pada poin itu dipraktekannya, sementara wasatiyah itu di poin yang mana. Nah, itu ketika saya sedang begini, berarti saya pakai yang tawazun. Nah, itu. Jadi moderasinya bukan berarti kemudian kita naudzubillah ya ikut-ikutan agama lain, tapi kita punya prinsip setidaknya untuk hidup kita lah. Itu yang pengalaman yang saya punya. Jadi tenang, Nabil, insya Allah akan disiapkan. Saya sedang mematangkan, belum semuanya selesai, tentang bagaimana cara saya mengajarkan atau mendesain pembelajaran tentang tafsir maudhu'i yang menggunakan tema-tema yang agak rumit ya, gitu. Ya, ada lagi? Terima kasih banyak, Bu. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Ini Ibu, untuk metode maudhu'inya itu diberikan pilihan mahasiswa atau harus sama? Gimana maksudnya? Ya, metode para pendiri teori maudhu'inya yang akan kita pakai itu harus sama atau boleh berbeda, Bu? Sama dulu. Sama dulu ya. Saya mengambil yang digagas oleh Quraisy Shihab saja dulu, yang nampaknya lebih mudah kita pahami gitu. Karena kalau pakai Al-Khalidi, dia tidak menggunakan samplingnya, itu tidak menggunakan tema-tema yang di luar Al-Quran ya. Al-Khalidi itu kan jahil, kemudian jannah gitu. Itu kan semua yang ada dalam Al-Quran. Sementara kita soalan ini gitu. Dan Quraisy Shihab itu sudah punya rumusan tentang melakukan penafsiran maudhu'i yang Indonesia gitu ya. Ada Ibu bukunya, rujukannya supaya itu di buku mana sih nih? Di buku Kaidah Tafsir. Oh, yang itu. Yang Quraisy Shihab ya, Bu ya? Ya. Kirain ada kitab atau buku yang lain yang khusus maudhu'i gitu, Bu. Ada di sana ya? Ada di diktat ya. Ada di diktatnya itu punya Prof. Rosihon, tapi di mana ya? Saya pernah pinjem. Sudah saya fotokopi maksudnya. Lalu saya sudah pulangkan aslinya, tapi nanti saya cari. Tapi sama isinya dengan yang ini. Meski sedikit, tapi cukup membantu. Ini diantaranya yang ada di slide ini adalah yang dilakukan atau yang diajarkan Quraisy Shihab ya. Kayak gini, yang pertama menentukan masalah atau topik. Tema kan beda ya, topik dengan tema itu beda. Akan akan kita lacak. Nah, ini pada poin ini kita menjadi menentukan masalah, yang tadi dua masalahnya ya. Kalau ada yang dari ayat suci Al-Quran gampang, tapi kalau yang dari luar misalnya yang tentang perundungan kayak Pak Wahyudin itu, terus Nabil pendidikan atau yang lainnya tentang tema-tema lain, nah ini juga kan jadi persoalan.
Nah, ini melacak dan menghimpun ayat. Nah, melacak dan menghimpun ayat itu gimana tekniknya? Nah, kalau yang dalam sholat, kata sholat kan kita gampang mengumpulkannya. Seluruh kata sholat dalam bentuk fi'il madi, fi'il mudhore, isim, fi'il amr, masdar mungkin. Nah, itu misal itu kita kumpulkan semuanya. Lalu kalau sudah dikumpulkan kelompok ayatnya, lalu mempelajari ayat demi ayat yang berbicara sambil memperhatikan asbabun nuzul. Nah, ini yang kemarin sudah punya kan aplikasinya. Kita meruntutkan ayat-ayat itu secara asbabun nuzul, lalu kemudian bukan tartib suwar ya. Lalu kemudian memilih nih. Kita harus juga membedakan ayat ini ayat yang dinasih apa bukan, apa yang dimansuh apa bukan, ada nggak asbabun nuzul ayat tertentu. Itu kan harus simpen baik-baik di kepala kita. Lalu menyusun runtutan ayat yang ini dengan masa turunnya yang tadi sudah saya bilang ya, sehingga ketahuan ceritanya dari akhir dari mulai awal sampai akhir. Kayak perintah sholat, mohon maaf, khomer misalnya, kan kita tahu dari fikih bahwa tasyri' pengharaman khomer itu melalui beberapa tahapan, tidak langsung gitu ya, karena pertama misalnya la taqrabus shalah wa antum sukaro. Terus nanti lagi itu kan baru perintah tidak melakukan sholat dalam keadaan mabuk. Artinya kok masih ada yang mabuk waktu saat itu kan. Nanti pada ayat berikutnya ada kelompok ayat tertentu yang ada ayat tertentu yang bilang bahwa innamal khamru wal maisir rijsun. Nah, itu sudah mulai itu adalah rijsun min amali syaiton. Baru kemudian hurrima alaikum yang itu ada mawalah malah hinzir itu misalnya, nanti poin-poin kesananya itu loh yang poin keempat tuh. Terus memahami korelasi ayat yang ada dalam surahnya masing-masing. Itu kan kita sudah cerabut ya, tapi kita harus kumpulkan dulu, kita lihat dulu munasabah ayat yang dalam suratnya. Ketika kita mengumpulkan ayat tentang soalnya kita mencabut dari surat-surat tertentu. Nah, ketika kita mencari munasabah mah kudu diuihkeun kadinya deui gitu. Gimana cara lihat munasabahnya? Lihat ayat sebelumnya, lihat ayat sesudahnya, kan yang paling mudah. Ada nggak kaitannya sama? Apakah ayat ini dibicarakan, ada kaitannya nggak dengan nama surat? Misalnya kan nggak ada ya surat as-sholah gitu, nggak ada kan? Anak saya pernah nanya itu. Surat itu penting, tapi kenapa nggak jadi nama surat dalam Al-Quran? Kok malah cina yang ada itu jin, kata dia. Seperti jin lebih penting daripada sholat. Itu kata anak saya ya. Oke. Selanjutnya ini poin ke-6, menyusun pembahasan dalam kerangka menyusun pembahasan dalam kerangka yang sempurna, sistematis dan utuh. Kayak gimana sistematis dan utuh itu? Nih kan pertama kita ngumpulin dulu ya ayatnya, tentukan tema, lalu mengumpulkan ayatnya, semua ayat tentang sholat. Lalu kemudian kita lihat kalau pakai semantik ini, kita lihat medan semantiknya. Ternyata sholat kalau bertemu dengan timbul beberapa definisi kan, definisi dari makna sholat itu. Ada yang bermakna doa, ada yang bermakna apa misalnya gitu. Nanti udah keluar makna itu kita simpan, kita kerjakan lagi yang lainnya, yaitu melihat asbabun nuzul dari ayat-ayat itu. Nanti udah gitu kita lihat munasabah. Itu kan seperti kita main puzzle, kita simpan dulu. Nanti udah disimpan data itu semua, lalu baru tuh menyusun dengan kerangka yang sempurna. Nah, ini kan poin yang menurut saya gampang disebutin, tapi prakteknya lumayan kan? Menyusun kerangka yang sempurna, sistematis dan utuh. Kerangkanya doang. Oh, ternyata sholat itu secara definisi ini, lalu kemudian disebutkan dalam sekian ayat, lalu sekian, terus dibuat kerangkanya dulu. Namun, iya mah berarti karek tulang-tulang can daging gitu ya. Main mappingnya lah. Kalau kata si bapak yang kemarin, main mappingnya ini kayak gimana? Lalu melengkapi penjelasan ayat dengan hadis, kalau ada yang berbeda, nanti kita lihat secara sederhana ya.
Lalu setelah itu tergambar keseluruhan kandungan ayat-ayat yang dibahas. Langkah berikutnya adalah menghimpun ayat masing-masing ayat pada kelompok uraian ayat yang menyisihkan yang telah terwakili. Nah, dari kelompok ayat itu ternyata ini mah cuma pelengkap ayat ini, yang ini yang utama. Nah, ini keterampilan memilah ayat utama, ayat pelengkap itu kan juga harus praktek. Misalnya nih, kita lagi nyari konsep sholat, tiba-tiba ada muncul pahala untuk orang yang mendirikan sholat itu adalah surga. Ini poin utama atau poin tambahan? Yang tentang memperoleh surga. Poin tambahan Bu. Nah, poin-poin yang kayak gitu tuh, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar misalnya gitu ya. Itu kan kebermanfaatan dari sholat. Ini simpan di kelompok B katakan ayat penunjang, ayat utamanya dulu deh yang kita kumpulkan. Nah, nanti sesudah itu langkah berikutnya adalah menghimpun masing-masing ayat pada kelompok uraian dengan tadi ya, atau mengkompromikan antara am dan khos, mutlak dan muqayyad. Nah, ini kita baca lagi kelompok ayat am itu apa, ayat khos itu apa, yang termasuk mutlak itu apa, yang muqayyad itu apa, atau pada yang nampak bertentangan secara lahir kayak tadi misalnya la taqrabus sholata wa antum sukara, tapi di sini rijsun min amali syaiton. Nah, ini kan sebetulnya selesai dengan asbabun nuzul ya. Kita tahu asbabun nuzulnya ini, yang ini begini, atau dengan pendapat-pendapat ulama yang memberikan informasi pada kita bahwa ayat kedua itu adalah turun misalnya di masa Madinah, sementara yang pertama itu turun di masa Rasulullah berdakwah di Mekah. Nah, itu kan pasti kita paham kondisinya kayak gitu. Sehingga semuanya bertemu dalam satu muara tanpa perbedaan atau ini pemaksaan sehingga lahir kesimpulan tentang pandangan Al-Quran menyangkut tema yang dibahas. Ini kan kalau ngomong mah gampang kan? Tapi kalau mengumpulkan ayatnya kan rada-rada. Apalagi sampai mengkompromikan. Lalu kita harus betul-betul bermusyawarah dengan hati ya. Ini benar nggak secara teori, benar nggak ini kelompok ayat B atau ayat A, kemudian tambahan atau yang utama. Lalu yang ini beberapa catatan, ini praktek tafsir maudhu'i. Walaupun semua tema yang terbetik dalam hati seseorang dapat diajukan pada Al-Quran untuk mendapatkan jawabannya, namun karena Al-Quran tidak membicarakan segala sesuatu, maka bisa jadi tema atau masalah yang diajukan itu tidak ditemukan jawabannya. Ketika itu seolah Al-Quran menjawab, itu tidak kami bicarakan. Kayak itu, maudhu'i ya, moderasi. Kalau cuma dia nggak sempurna maknanya. Karena itu pula para pakar menyarankan agar masalah dan tema benar-benar yang membutuhkan solusi di masyarakat. Pula di ayat-ayat. Kalau kita mungkin kalau kaum akademisi, naunu dibutuhkan teh, itu yang dasain dan dasolen poinnya. Katanya anak itu harus dilindungi, amanah, kemudian ujian, fitnah ya kalau dalam Al-Quran. Nanti, tapi kok pada kenyataannya ada orang-orang yang menjual anaknya, mengeksploitasi gitu ya. Katanya harus saling menyayangi, tapi kok kenyataannya murid-murid melakukan pada temannya atau bahkan guru melakukan pelecehan seksual pada muridnya. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, itu hal-hal yang menurut saya itu perlu dibincangkan gitu, diselesaikan. Dan menurut ilmu pengetahuan itu ada dasain dan dasolen. Cukup kata saya sih untuk menunjukkan bahwa ada masalah dan perlu solusi. Karena itu pula pakar menyarankan itu ya. Yang ketiga, para pemula seringkali terjerumus. Nah ini dalam kesalahan-kesalahan, misalnya menghidangkan ayat-ayat yang diteliti secara berdiri sendiri. Padahal seharusnya ayat-ayat itu tidak demikian. Nah, pada awalnya dibahas secara sendiri-sendiri dulu satu-satu, lalu dicatat ide-idenya,
dalam lembaran khusus, lalu dijadikan rujukan, lalu dihubungkan satu dengan yang lainnya, lalu disajikan dalam satu kesatuan yang khusus. Miriplah dengan semantik. Sebetulnya ada nisbah dekat ya antara semantik dengan maudhu'i. Semiotik juga nanti dalam memahaminya. Oke. Berikut lalu kita harus juga punya sepakat atau kesepakatan kita akan menggunakan tafsir apa yang tidak menyulitkan tapi juga cukup mewakili contoh penafsiran kita. Saya sih menyarankan Ibn Katsir untuk tafsir klasik, untuk tafsir modern yang coraknya fikih itu ya Al-Qurtubi ya. Cuma Al-Qurtubi itu milik Imam Malik nih. Karena yang madhab Syafi'i tafsirnya ya saya belum tahu, saya taunya yang modern itu Al-Jassos, Al-Qurtubi, Al-Jassos Hanafi, Al-Qurtubi Maliki ya. Yang Syafi'i, atau kita nggak apa-apa deh Syafi'i juga ya belajar ini. Bukan berarti saya mentang-mentang orang Muhammadiyah atau orang Persis saya jadi Maliki gitu, karena memang kan kebanyakan Maliki ya. Ya kebetulan saja gampang nyarinya. Terus yang kontemporer itu Wahba Al-Zuhaili tafsir Munir. Cari download saja kitab-kitab tafsir itu di internet, mungkin ada PDF-nya. Karena kita hanya membutuhkan beberapa poin tentang itu ya, tentang yang tadi saja. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Boleh Bu. Ya, izin bertanya Ibu terkait dengan langkah yang ke-8. Tentunya yang ini langkah terakhir. Walaupun sebetulnya belum masuk pada ranah praktik, tapi yang saya lihat ketika nanti menentukan muqayyad, kemudian mutlak, lalu kemudian am dan khos, itu kan tentunya kita akan mengutip pada pendapat ulama juga Bu ya. Ya. Nah, ketika nanti mengutip pendapat ulama, para ulama pun kadang berbeda menentukan am dan khos, kemudian muqayyad dan mutlak. Nah, kemudian apakah kita hanya memilih satu pendapat saja atau mengkompromikan di antara beberapa pendapat tersebut, itu kita ambil yang paling kuat dan sebagainya. Karena nanti di tataran praktiknya pasti seperti itu Bu ya. Ya. Ya itu bagaimana Bu? Ada dua jawaban. Mau yang ideal, yang tadi, yang ideal tuh kita baca semuanya gitu. Atau misalnya kalau untuk praktek, ya sudah saya mengikuti saja imam ini. Misalnya kayak gitu, walaupun kita tahu bahwa imam ini atau Al-Qurtubi itu menyebutkan bahwa ini am, sementara Wahba Al-Zuhaili menyebutkan ini adalah khos. Lalu kita analisa, tapi kayaknya rasionalan ini Al-Qurtubi misalnya. Ya sudah, kita harus dengan segala resiko. Oleh karena itu tafsir itu syai'un akhar minal Qur'an kan? Kita bisa ketahuan dari situ. Kita bisa merasakan bahwa tafsir itu syai'un akhar minal Qur'an. Makanya kalau ada orang yang terlalu mendewakan pendapat mufasir tertentu, itu juga kan sudah salah ya. Al-Qurtubi, Sayyid Qutub yang baca nih orang-orang PKS misalnya. Sama aja, dan dia juga katakan muncul kehereyan mufasir juga manusia ya. Tetap saja ada hal-hal yang menjadi subjektivitas. Itu Pak Abdurrahman. Ya, baik. Bu, terima kasih. Kemudian untuk klasifikasi tafsir tadi Ibu sebutkan ada klasik, ada modern. Ukurannya tahun berapa sampai berapa? Takutnya tidak sama dengan ini Bu. Tafsir klasik itu berarti sejak zaman pertama kali ya, misalnya dari zaman Rasulullah lah. Dari zaman, bentar ya, ada telepon dulu bentar. Enggak Ibu, enggak. Klasik itu kalau kita menggunakan ini aja ya, kurun waktu saja yang gampang mengukurnya, karena kalau isi pikiran itu agak sulit ukurannya.
dari Rasulullah hingga Al-Manar atau Said Ahmad Khan yang di India, itu berarti itu adalah klasik. Dari Said Ahmad Khan sampai pada tafsir di tahun abad aja deh pakainya, di abad 20-an, nah itu modern. Nanti abad 21 itu mulai masuk tafsir kontemporer. Kontemporer itu bisa juga ditandai dengan tafsir-tafsir terbaru yang baru muncul. Asy'arawi itu termasuk tafsir modern ya, tapi dia bukan corak fikih, coraknya lugawi. Itu ada, saya pikir sudah selesai di pemikiran tafsir ini, poin-poin seperti ini di mata kuliahnya Pak Hasan Bisri, karena ini kan poinnya bagaimana pembatasan modern, klasik, modern, dan kontemporer, lalu kemudian juga karakteristik orang-orang klasik itu seperti apa, modern seperti apa, kontemporer seperti apa. Saya sih berharap di mata kuliah itu. Ya Bu, berarti bagus Bu ya kalau tiap klasifikasi ada satu tafsir yang dirujuk supaya nanti diketahui kecenderungannya kemana begitu. Ya, makanya kita sepakati. Saya sih menyarankan, apakah sepakat dengan kita 3 kitab tafsir tadi, Bapak Ibu? Ya, sepakat Bu kalau saya mah. Yang lain? Mangga Ibu, mangga. Insya Allah. Masa yang ngomongnya teh cuma Abdul Rahman, Pak Iwan, kumaha Pak Iwan Caca? Ya Bu, sepakat Bu. Karena ada Ibn Katsiran tuh. Favoritnya Pak Iwan Caca tuh Ibn Katsir ternyata. Iya. Favoritnya Amel Hamka. Ada yang Jalalain Bu. Ada atuh mending. Pak Tatang. Pak Tatang naon? Pak Tatang Said Kutubnya. Sofatul Tafasir Bu. Oh, Sofa. Boleh Sofatul Tafasir juga. Itu termasuk golongan, tapi dia tidak termasuk tafsir fikih sayangnya ya. Karena Ali Asobuni itu bukan fuqaha. Ali Asobuni itu kalau dilihat dari biografinya malah ahli adab, sastra. Tapi dia punya buku tafsir ahkam. Ali Asobuni cuma 2 jilid, saya dulu belajar di Aliyah itu. Ibu, Sampai ditalar baheula mah di pesantren mah kitu. Insyaallah, Ibu Alia udah belajar tafsir Bu. Luar Tafsir, biasa. iya tafsir ahkam itu yang 2 jilid. Itu saya mau kayak Dini itu pesantrennya di Dar El Kolam. Jadi tadinya Sanawiyah itu tafsir Madrosi. Terus kemudian subuhnya itu ngaji tafsir Jalalain. Begitu Aliyah di sekolah itu diajarkan tafsir ahkam. Malamnya ataupun subuhnya itu ngaji tafsir yang kedua tuh Al-Manar ngalahan. Teka harti teh ningannya tunduh subuh-subuh. Mana banyak hafalan di pesantren teh. Atas we teu buleun. Tapi kemudian itu bermanfaat juga pas saya mulai ilmu tafsir hadis dulu mah. Teu poek-poek teuing lah gitu. Belajar Al-Adyan dulu teh studi agama-agama ternyata. Gimana? Saya Pak Wahyudi, maaf ya. Bagaimana kalau memakai pergerakan-pergerakan yang beririsan dengan di Indonesia, misalnya Salafi memakai Taisirul Quran As-Sa'di misalnya, untuk Haroki misalnya Said Kutub, terus untuk kaum Nahdi misalnya pakai Jalalain misalnya. Berdasarkan irisan-irisan gitu, bagus nggak Bu? Pergerakan di Indonesia yang terbanyak. Kata kuncinya itu, kita mau mencari tema-tema yang berkaitan dengan fikih. Kan itu ya kata kuncinya. Teorinya, kalau kita mau cari penafsiran yang baik tentang kajian fikihnya, nyarinya di tafsir bercorak fikih.
Nah, kalau kita nyarinya di tafsir pergerakan, saya tidak yakin obtainable data. Tuh, keluar lagi ya istilah itu ya. Datanya tidak memadai gitu. Nanti kalau datanya kurang memadai, biasanya nanti kesimpulannya kurang baik. Karena tidak pas. Contohnya gini, kalau bahasa ibu mah gini, mau cari pulpen, tapi ke warung sayur. Kadang ada di tukang sayur itu ya, di warung sayur itu kadang ada pulpen, tetapi tidak sebanyak waktu saya cari di Gramet. Jumlah pulpennya banyak, jenisnya banyak gitu, harganya beragam. Atau setidaknya kita pergi ke toko kecil, toko buku atau fotokopi itu juga menyediakan pulpen, tapi nggak semua jenis pulpen, maka carilah di toko-toko ATK kan, kayak gitu maksudnya, agar lebih memudahkan. Nanti kalau temanya tentang pergerakan, di tafsir pergerakan ya nyarinya tema yang tentang pergerakan, dan itu agak sulit karena harus menggunakan teori gitu. Misalnya pemahaman tentang jihad misalnya kayak gitu ya. Nah, itu misalnya jihad. Nah, ini jihad juga bagian dari itu sih sebenarnya dari fikih, tapi saya memilihnya yang paling populer aja deh, yang gampang. Sholat, zakat, doa, terus apalagi nanti saya coba ini yang tadi sakinah, kunut, katakan seperti itu. Saum ya. Kemudian apalagi? Miskin, fakir, du'afa, misalnya kayak gitu. Poin-poinnya tidak menyentuh wilayah-wilayah yang bukan fikih dulu untuk pemula, maksudnya dengan harapan produk pembelajaran kita hari ini bisa menjadi nanti bisa diaplikasikan pada digital ataupun pada sebuah produk buku yang nanti kita ajarkan takil maudhu'i teh gitu. Ya Bu, maksud saya tujuannya ini Bu, sebagai perwakilan diterima di semua pergerakan-pergerakan di Indonesia ini gitu, perwakilan tafsirnya dipakai gitu, sehingga bisa diterima gitu. Iya, temanya agak sulit Pak. Itu mah tugas individu aja Pak Wahyudin lah, itu mah di luar kampus. Takutnya nggak keburu waktunya, terus nanti malah salah gitu, nggak tuntas maksud saya. Saya khawatir. Buat tasnya sendiri aja. Oke. Amel, apa? Mau nanya apa? Halo Amel. Bu, ada apa? Mau nanya apa? Belum Bu. Belum nanya. Tadi kenapa raise hand? Itu kepencet. Silakan yang lain, ada yang bertanyakan 8:30 ya? Masih Bu, sepertinya. Ya, nanti saya kirimkan ya tema-temanya sambil saya ngobrol dulu sama Pak Badru ya, karena kita berjanji bertemu jam 9 sampai jam 9-an katanya di Hotel Sakti kayak kemarin. Ada acara lain. Biasa. Yang mudah-mudah aja ya Bu ya, yang mudah. Ya. Baik Ibu. Jadi untuk tema untuk pembelajaran tatbik tafsir maudhu'i di semester ini, setidaknya kita paham langkah secara maudhu'i dan kemudian mengenali trik-trik dan tipsnya. Adapun nanti temanya mungkin yang sederhana dulu gitu. Baru deh nanti kalau sudah pada ini silakan dilanjut di tesis atau disertasi. Nah itu. Sudah ya? Ada lagi yang bertanyakan? Dini mau nanya enggak? Tanggal 6 Oktober kita Prodi akan melaksanakan seminar tentang menafsir Al-Quran dan konten kreatif. Nah ini ya. Jadi yang ada punya passion di bidang YouTuber, menulis, selalu juga
membuat game-game yang bisa mengimplementasikan pesan-pesan Al-Quran, ini boleh atau saya mengundang untuk datang di hari itu, tanggal 6 ya, di Hotel Sakti. Pematerinya adalah Pak Irfan Amali. Irfan Amali ini junior saya sebetulnya di ilmu Al-Quran di TH dulu, tetapi kapasitas keilmuan dan pengalamannya melebihi saya. Dia sudah menjadi tokoh nasional. Dia adalah aktivis yang